Raman mencari-cari Ishita. Keluarga senang melihatnya. Aditya memberikan sepatu baru pada Raman, kata Ruhi itu dari uang sakunya. Raman berterima kasih dan Adi meminta Raman mengatakan aku mencintaimu Ishita, dan Ruhi juga setuju. Raman berkata baik, aku akan pergi, dan dia tersenyum melihat sepatunya. Ishita bersiap-siap dan semua orang memujinya. Adi mengatakan dia cantik dan memberikan hadiah. Ishita membukanya, menyukainya, dan dia dapat pesan cinta dari Ruhi dan Adi. Dia mengucapkan terima kasih dan pelukan ini adalah hadiah yang terbaik untuk saya akan menyimpannya dan membawanya. Raman memakai sepatu dan datang Ruhi memujinya. Ishita berkata dia terlihat tinggi dan tampan. Lalu Raman pergi. Sagun datang dan melihat Ashok minum dan bertanya tentang dirinya. Dia berkata dia adalah jimat keberuntungannya, dia tidak akan meninggalkan Raman dan Ishita dan akan merebut anak-anak dari mereka. Dia membawa kertas sekolah Adi. Dia meminta Ashok memikirkan sesuatu dan pergi. Raman dan Ishita datang ke kompleks dan dia bercerita tentang temannya. Raman pergi dan meminta Ishita tetap di situ. Subuh lewat dan berhenti. Subuh mengatakan Ishita akan pergi bersama Raman dan Raman datang yang menyapa Subuh, kamu bisa bergabung dengan kami, supaya hemat bahan bakar. Dia meminta Ishita untuk duduk di depan karena kakinya terluka. Subuh mengatakan reuni ini setelah 15 tahun. Raman mendapat telepon dan meminta Subuh untuk membawa Ishita masuk. Mereka bertemu teman kuliah mereka dan berbicara. Seorang wanita puja memuji Subuh dan Ishita. Raman mengatakan dia bahagia, tapi dengan saya, dia adalah Nyonya Raman Bala. Ishita tersenyum. Puja bilang maaf, kamu tahu. Subuh pergi menemui teman lain. Ishita meminta maaf pada Raman. Raman mengatakan tidak apa-apa. Adi memberi hadiah pada Sagun dan dia menyukainya. Dia melihat Rinki dan mengirim Adi menelepon Ruhi. Dia menghentikan Mihir dan meminta maaf, kamu tidak bahagia atas pernikahanmu, maukah kamu meninggalkan Mihir? Rinki pergi. Sini bertanya pada Sagun apakah dia mendapat jawaban dan menegurnya. Raman adalah tamu kehormatan untuk semua dokter. Para wanita berbicara tentang Ishita dan Subuh. Raman mendengar mereka bergosip tentang Subuh mencintainya, lalu mengapa dia memutuskan hubungan 12 tahun dan menikah dengan pebisnis Punjabi. Dia menyumbangkan 2 botol darah demi dia, itu adalah cinta yang intens. Raman menerima penghargaan CEO, dia mempunyai anak dan mengapa dia menikah dengan janda. Raman melihat ke atas dan pergi. Sagun berkata begitu aku tahu masalah antara Rinki dan Mihir, lalu dia melihat Mihika di luar, kamu adalah masalah dan menegurnya karena melanggar pernikahan orang lain. Dia mengatakan itu sebabnya Rinki tinggal di sini, karena kamu, Rinki yang malang, dia tidak tahu Mihika ingin suami lain mengejarnya. Mihika mengatakan omong kosong, apa ini, apa masalahnya jika Rinki pergi ke tempat ibunya. Sagun memintanya untuk menjauh dari Mihir. Mihika berpikir apakah Rinki meninggalkan Mihir gara-gara dia harus bicara pada Mihir. Ishita berbicara dengan teman-temannya dan mengatakan dia bahagia dalam keluarga bersama, dan dapat mengelola klinik dan rumah dengan baik, dan rumah ibu berseberangan dengan rumahnya. Dia mengatakan tentang anak-anaknya, mereka sangat manis dan menjawab mereka tentang menikahi Duda. Ishita mengatakan dia menikahi seseorang, bukan masa lalunya, mereka tidak dapat mengakhiri hidup dan melanjutkan. Dia bilang kami sangat bahagia bersama. Ishita melihat Raman duduk sendirian dan mendatanginya. Dia bilang ayo pulang, dan mereka berbicara. Dia bilang dia tidak akan berada di sini, dan memintanya untuk membawanya pulang, memegang tangannya. Lalu Subuh datang meminta mereka masuk, lihat bagaimana dokter menari. Ishita mengatakan dia tidak bisa menari. Raman mengatakan mari kita lihat dokter gigi bisa menari atau tidak. Mereka masuk ke dalam dan Subuh menyambut mereka di lantai dansa. Dia mengingatkannya bahwa dia biasa menari lagu ini dengan Subuh. Mereka memintanya untuk berdansa dengan Subuh. Raman tidak akan keberatan. Ishita bilang aku tidak bisa, aku patah tulang. Raman mengatakan tidak apa-apa. Mereka semua bersikeras. Ishita terlihat sedih. Subuh tampil dan memberikan tangannya kepada Ishita. Ishita menolak ajakan Subhu dan mengatakan ini masa lalu. Raman mengatakan masa lalu telah hilang dan memikirkan masa kini. Lalu Raman dan Ishita menari. Raman memegang tangan Ishita dan membuatnya berdiri. Dia lalu memeluknya. Subuh bertepuk tangan. Raman membawa Ishita dan Subuh mengambil mobil.
Raman menolak ajakan Subu dan mereka pergi dengan bajai. Subu pergi dan mengucapkan selamat malam. Dan mereka pergi. Raman dan Ishita sedang dalam perjalanan. Ini sangat menyenangkan, dia teringat saat-saat mereka bertengkar ditinggalkan bajai. Dia kesal dan bertanya apa yang terjadi, dan sesuatu telah terjadi. Rinki mendatangi Mihika dan berkata dia ingin bicara. Mihika bertanya mengapa kamu di sini, seharusnya kamu bersama Mihir, karena baru menikah aku tinggal dengan ibuku, kata Rinki. Mihika bilang kita berteman kan, aku tahu kamu ada masalah. Sagun mengatakan bahwa aku adalah perusak pernikahan kalian dan Mihir. Lalu Rinki menangis. Mihika bertanya apakah aku harus menghindar atau mengabaikan Mihir, dia teman, kerabat dan juga tetanggaku. Rinki menjawab berarti Mihir menerimaku atas perkataan Anda, bagus. Raman dan Ishita pulang yang bertanya apa ada yang ingin dia katakan. Raman merasa sulit mengatakannya, kemudian mereka mendengar Rinki dan Mihika bertengkar lalu mereka pergi. Rinki berkata aku di sini karena Mihir masih mencintaimu, dia merasa bersalah menikahiku. Raman marah, dan Ishita meminta masuk untuk berbicara. Raman mengatakan mengapa kamu peduli pada adikku memutuskan pernikahannya. Ishita bertanya pada Rinki mengapa dia seperti ini. Rinki mengatakan Mihika adikmu, kamu akan membenarkannya. Raman bilang hentikan. Rinki berkata bahwa Mihir menyesal kehilangan Mihika. Dia tidak bisa menikahi Mihika karena dia menikahi saya. Saya tidak minta dia mengasihani saya, dia berkata sejujurnya saat mabuk. Mengapa saya harus berada di sana jika dia mengatakan ini? Saya pikir ini rumah saya tapi semua orang ingin saya tidak di sini. Bagaimana perasaanmu Mihika tentang tempat ini? Dan Mihika meminta maaf. Raman mengatakan aku tidak mengharapkan ini dari Mihir. Ishita lah yang bertanggung jawab atas Rinki karena Ishita yang menyuruh Mihir menikahi Rinki. Dia bilang tidak akan meninggalkannya. Dia pergi dan Rinki pulang. Mihika menangis dan memeluk Ishita. Ishita mengatakan pada Toshi dia tegang. Raman marah dan melakukan apa saja pada Mihir. Mihika merasa bersalah karena dia kembali dan Rinki bermasalah dengannya. Ishita berpikir untuk tidak berpikir begitu. Mihika bilang jika wanita meninggalkan suami itu kesalahan, semua berpikir mengejar suaminya. Ishita mengatakan pola pikir mereka salah. Kita akan mencari solusinya. Mihika mengatakan Rinki terluka gara-gara aku. Seandainya aku tidak pergi dari rumah Ashok maka ini tidak akan terjadi. Apakah kamu akan menanggung siksaan di sana? Yang kamu lakukan itu benar, kata Ishita. Toshi setuju dengan Ishita, jangan menghukum diri sendiri Mihika. Viswa juga sependapat dengan Toshi dan Ishita berkata kamu wanita kuat. Dia akan berbicara pada Rinki dan Mihika memeluknya. Sagun mengajak Mihir makan malam. Mihir menyukainya dan bertanya apakah yang istimewa. Sagun menjawab ini adalah kebebasan saat istrinya pergi. Mihir mengatakan bagaimana bahagia dengan menyalakan api kehidupan orang lain. Lalu Raman masuk dengan marah dan Mihir bertanya ada apa. Raman menjawab adikku sedang duduk di rumahku. Rinki bilang dia bosan di sini, kata Mihir. Raman pun memarahi Mihir dan berdebat dengan Sagun. Lalu kemudian ia pergi. Sagun berbicara dengan Mihir dan dia berdebat dengannya karena Raman tidak salah dan Rinki mungkin punya alasan mengapa dia pergi ke sana. Sagun memintanya untuk menceraikan Rinki dan menjelekkan keluarga Raman dan Bala. Lalu memintanya untuk tidak mengatakan apapun pada mereka. Simi dan Toshi bertanya pada Rinki dan Rinki bingung apa yang akan dia katakan. Toshi mengatakan untuk membela Raman. Raman bertanya Rinki kenapa dan Toshi. Simi sedang berbicara padanya. Aku kakaknya, kata Raman, dan aku akan bicara padanya dan dia menjelaskan pernikahan merupakan komitmen seumur hidup. Rinki bertanya tentang cinta dan mereka bercerita. Lalu Tuan Bala meminta Rinki untuk berbicara pada Mihika. Raman juga meminta Rinki untuk berpikir baik karena keputusan yang salah akan menghancurkan hidupnya. Mihika melipat tangannya dan meminta maaf pada Rinki. Rinki mengatakan semua sudah berakhir. Lalu Mihir datang dan menghentikan Mihika. Mengapa kamu melakukannya, itu bukan kesalahanmu, dan bertanya apa yang terjadi. Rinki cemburu karena Mihir membela Mihika. Aku adalah istrimu, bukan Mihika. Rinki bertanya apakah kamu tidak ingat Mihir, kamu menyebut nama Mihika dalam keadaan mabuk dan kamu tidak akan menyakitinya. Aku tidak memiliki tempat di hatimu, mengapa aku harus tinggal di rumahmu. Mihir meminta maaf, bisa berdiskusi, tidak perlu memutuskan pernikahan. Dan Mihir berjanji tidak akan terjadi lagi.
Ishita meminta Rinki untuk mempercayai Mihir. Mihir mengambil contoh Ishita dan Raman, memahami satu sama lain, tidak selingkuh. Rinki mengatakan cinta itu penting dalam pernikahan. Jika Mihir mencintai orang lain, bagaimana dengan cintaku? Lalu dia pergi dan menangis. Sagun dan Ashok makan malam dan bercerita. Ashok bertanya apa yang akan didapat dengan menghancurkan hidup Mihir. Dian menjawab karena Rinki meninggalkannya. Raman berpikir saudaranya akan bercerai, yang terbaik adalah Mihir dan Mihika kembali bersatu. Ashok bertanya pada Sagun tentang anak-anak dia. Sagun menunggu hari ketika Raman dan Ishita hancur dan saya akan mendapatkan anak saya. Raman masih marah pada Mihir. Ishita berpikir bagaimana ini semua terjadi, dan dia meminta maaf, tapi Raman masih tetap menyalahkan Ishita karena dia yang bertanggung jawab atas pernikahan Mihir dan Rinki. Ishita menangis mendengar ucapan Raman karena mereka semua memberkati mereka. Mihika meminta maaf. Raman dan Ishita masih berdebat dan Ishita pun menangis. Raman meminta Ishita pergi ke keluarganya dan meminta Madhavi untuk membawa putrinya dan pergi, lalu Ishita pergi. Raman meminta Mihir tidak lagi menunjukkan wajahnya. Madhavi dan Viswa khawatir dan Tosi menangis. Ishita menangis di rumah Iyer dan semua orang setuju membuat Mihir dan Rinki menikah. Bagaimana dia menyalahkanku dan saya tidak akan memaafkannya. Bel berbunyi, subuh datang membawa hewan peliharaan. Dan dia melihat semua orang kesal dan meminta maaf karena dia datang di waktu yang salah. Lalu subuh bertanya apakah Ishita baik-baik saja. Subuh datang karena saya ingin tinggal dengan Madhavi beberapa hari. Madhavi tidak punya banyak waktu untukku karena Vandu melahirkan. Subuh berkata agar Ishita istirahat dan dia akan pergi melihat Mutu. Ishita menangis mengingat kata-kata Raman. Sagun datang ke rumah Bala. Tosi meminta Ninu mengabaikan Sagun. Sagun dan Raman berbicara bahwa Sagun datang untuk menemui anak-anak dan Sagun membahas masalah kemarin. Setelah Sagun menegur anak-anak lalu dia akan pergi, Rinki telah membuat Mihir menjadi boneka dan dia menyalahkan Ishita. Adi datang dan bertanya bagaimana kabarnya. Tosi mengejek Sagun lalu Tosi menemui Ishita agar dia menyelamatkan pernikahan Rinki. Bagaimana aku membantu Rinki? Dia tidak mendengarkanku dan Tosi akan berbicara dengan Mihir dan dia tidak akan membiarkan hubungan ini putus. Ruhi bertanya apa yang terjadi. Adi menjawab Ishita dan Raman bertengkar lalu dia pergi ke rumah ibunya. Saya mendengar Sini dan Tosi berbicara. Ruhi mengatakan itu terjadi setiap hari. Raman akan meminta maaf dan mendapatkannya kembali. Kalau tidak aku akan menyelesaikan semuanya. Mereka tersenyum. Raman berbicara dengan Pathak tentang Rinki. Adi dan Ruhi melubangi ban mobil. Romi dan Ishita lewat dan melihat Raman. Romi akan memberikan Raman tumpangan. Lalu Ishita dan Raman saling berdebat. Adi berpikir bagaimana cara membuat Raman duduk di mobilnya. Raman melihat arlojinya. Raman akan memberi ongkos. Mereka saling mengejek dan memintanya untuk datang. Romi melihat Adi dan Ruhi senang. Raman dan Ishita masih berdebat. Romi berpikir apa yang harus dia lakukan. Mereka berdua berbicara melalui Romi. Raman mengejek mobilnya. Lalu Romi menghentikan mobilnya meminta Raman untuk turun dan menegurnya. Raman bilang dia akan pergi sebelum polisi menangkap mobil curian ini. Ishita bertemu Mihir dan menanyakan mengapa dia minum dan melakukan kebodohan ini. Mihir meminta maaf karena bosnya memaksa dia untuk minum dan bertemu Ashok di pesta. Rinki memang benar, semua orang berkata benar. Setelah minum, dia memikirkan Mihika, tapi aku peduli pada Rinki, semua butuh waktu. Mihir akan berusaha memperbaikinya dan berjanji menghormati pernikahan. Sejak Rinki pergi aku merindukannya. Aku menelponnya tapi dia tidak mengangkatnya. Romi menelponnya dan Mihir pergi bersama Romi. Subuh mengajak Ishita pergi ke kedai kopi. Aku tahu kamu sedang bertengkar dengan Raman. Bala memberitahuku semuanya. Subuh berencana membantu Ishita menyatukan Rinki dan Mihir. Subuh menceritakan rencananya. Ishita bertemu Mihir di kedai kopi dan dia menceritakan rencananya. Mihir berpikir tidak mungkin Rinki menyetujuinya. Romi dan Ishita pulang dan bercerita tentang kompetisi pasangan. Awalnya Rinki menolak dan Raman memintanya untuk melakukannya. Mihir sudah menandatangani formulirnya. Tuan Bala dan Simi akan melakukan peran mereka. Dan mereka bercerita. Romi membawa Ishita ke rumah Iyer. Rinki pulang dan Tosi mengatakan bahwa Mihir menelpon dan mengatakan mereka ikut dalam kompetisi.
Mereka semua membujuk Incu untuk ikut, kalau tidak orang akan mengira suaminya gagal karya istrinya tidak mendukungnya. Kami akan membuat beberapa alasan, kata Tuan Bala.